Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun berada? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kita akan membahas tentang makna iman kepada malaikat Allah, melanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah secara pengertian dan nama-nama malaikat yang telah saya paparkan, termasuk juga penciptaannya dan zatnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke makna yang selanjutnya, yakni tentang sifat-sifat malaikat. Tentunya setiap makhluk memiliki sifat tersendiri, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan lain-lain, semuanya memiliki sifat tersendiri. Begitu juga dengan malaikat, makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia sekali, juga diberi sifat-sifat khusus yang mungkin bisa kita contoh dan kita tiru. Yang pertama, sifat malaikat itu adalah tidak menyombongkan diri. Dalam surat An-Nahl dijelaskan bahwa malaikat selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun diberi banyak kelebihan dan diberi tugas-tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat tidak sombong. Malaikat selalu mentaati Allah terhadap perintah yang diberikan kepadanya. Kalau Allah suruh sujud, maka malaikat akan sujud sampai disuruh bangun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu malaikat selalu patuh dan turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kepatuhannya adalah ketika malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, malaikat menurutinya dan tidak menyombongkan diri. Jadi untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sombong terhadap apapun ya. Termasuk kita jika diberi kelebihan harta, maka kita tidak boleh sombong. Jika kita diberi sehat jasmani, maka kita tidak boleh sombong, karena masih banyak orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Masih banyak orang-orang yang sedang berjuang ingin mendapatkan harta yang melimpah, namun masih banyak orang-orang yang tidak mampu, yang lebih tidak mampu dari kita. Kadar itu tidak boleh sombong, dan puncak sombong yang tertinggi adalah tidak ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai manusia kita harus melaksanakan sholat ya, sebagai bentuk kepasrahan, sebagai rasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takut dan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan membangkang dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti akan langsung dilaksanakan oleh mereka. Ketika Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawa seseorang, maka dia langsung akan melaksanakannya. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk meniup sangkakala, maka disegerakanlah perintah itu oleh malaikat. Jadi malaikat langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan membagikan rezeki kepada siapapun yang ada di bumi, maka malaikat langsung melaksanakannya. Maka dari itu kita juga sebagai manusia harus takut dan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan sholat, maka harus langsung kita kerjakan sholat pas masuk waktunya. Ketika datang perintah untuk berzakat, membersihkan harta kita, maka kita harus langsung melaksanakannya. Ketika kita ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji, kalau yang mampu maka langsung laksanakan. Pun kita sebagai pelajar, kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu. Maka dari itu belajar dengan sungguh-sungguh dan raihlah kemuliaan dengan ilmu. Dan ketika kita bisa mematuhi perintah dan takut kepada Allah, maka sebenarnya kita lebih mulia, derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Yang selanjutnya adalah sifat malaikat ini hamba Allah yang dimuliakan ya.
malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari dosa-dosa dan tidak diberi hawa nafsu. Maka dari itu malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah dan menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak pernah membantah terhadap perintah Allah. Yaitu tadi bahwa ketika Allah memerintahkan untuk memberikan rizki kepada seseorang, maka malaikat akan langsung mengerjakannya sesuai dengan takaran. Adapun perintah-perintah lain yang Allah perintahkan terhadap malaikat, maka akan langsung dikerjakannya. Yang selanjutnya, tidak pernah durhaka. Tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ada banyak sekali dari manusia berdurhaka, terutama kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada ibu bapanya, durhaka kepada Allah dan yang lainnya. Malaikat terjaga dari sifat-sifat kedurhakaan. Jadi Allah menjaga malaikat dan menjauhkannya dari sifat durhaka. Nah, kita sebagai manusia, jika bisa menahan diri untuk tidak berbuat buruk, bahkan sampai durhaka, maka ibaratkan kita lebih dari malaikat, ya, bersihnya, mulianya lebih dari malaikat. Yang selanjutnya, malaikat selalu bertasbih, ya, menyebut asma Allah, mengagungkan nama Allah. Kita juga sebagai manusia selalu berucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan seterusnya supaya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak suka bau anjing dan patung, ya. Dari itu, anjing kalau di satu rumah ada anjing atau patung, maka malaikat rahmat akan menjauh dari rumah tersebut, gitu. Yang selanjutnya, tidak makan dan minum. Malaikat tidak makan dan minum. Yang selanjutnya, mampu berubah wujud, seperti yang diceritakan dalam materi sebelumnya bahwa malaikat mampu merubah wujudnya menjadi manusia dan akan mendatangi orang-orang khusus, yaitu para nabi dan rasul, di antaranya untuk mengajarkan agama ataupun menyampaikan wahyu. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad yang didatangi oleh malaikat Jibril, ya, berwujud manusia, yang mengajarkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Setelah malaikat tersebut pergi dari hadapan Nabi Muhammad, kemudian sahabat bertanya, dan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa yang tadi itu adalah malaikat yang telah mengajarkan kita pelajaran agama, yakni tentang iman, Islam, dan ihsan. Itulah salah satu contohnya yang malaikat mampu merubah wujudnya. Yang selanjutnya, malaikat tidak berjenis kelamin. Beda dengan manusia, malaikat tidak diberi jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti dalam hadis dalam surat Al-An'am dijelaskan bahwa kalau manusia dan jin itu berjenis kelamin, tetapi kalau malaikat tidak berjenis kelamin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri sendiri, umumnya buat kita semua. Itu tadi beberapa sifat-sifat yang ada pada malaikat, dan semoga kita bisa meniru sifat-sifat tersebut, karena sifat-sifat tersebut sangat baik. Jika kita amalkan, maka kemuliaan kita lebih dari malaikat, karena manusia sendiri itu diberi kebebasan oleh Allah untuk menentukan jalan hidupnya. Kalau kita berbuat baik dan mengamalkan sifat-sifat tadi, maka kita lebih mulia dari malaikat. Jika kita berbuat buruk, maka kita lebih rendah dari setan ataupun makhluk yang lainnya. Dari itu, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita senantiasa sampai hari ini dijaga keimanannya dan terus belajar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.